Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Perwakilan kelas siapa? Ketua kelas? Ya, bisa pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa ini kita pembelajaran hari ini bisa diberi kelancaran dan diberi keberkahan. Ya. Sebelum kita mulai hari ini, apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Semuanya baik semua ya, semua bahagia semua ya. Ya, walaupun di suasana hujan begini ya tetap jaga kesehatan, karena sekali lagi dengan menjaga kesehatan kita bisa belajar lebih fokus, karena dengan sekali lagi dengan bermodal kesehatan kita lebih bisa berkonsentrasi, dengan nikmat sehat juga kita bisa beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat seperti itu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya akan mengabsen kehadiran dulu atau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Nanti yang seperti biasa yang saya panggil nanti tolong berdiri sambil dicek kelengkapan dan kerapian pakaiannya. Pertama, Bima Khairul Rizal. Jadi hadir semua, alhamdulillah. Kemudian pada pembelajaran ini, sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan tadarus Al-Quran seperti biasa. Ayat yang kita akan tadarus Al-Quran sesuai dengan ayat pembahasan kali ini, yaitu surat Al-Isra dan surat An-Nur. Kelihatan ya? Ya. Mari kita membaca Quran bersama dengan ta'awud dan basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin perwakilan ada yang mau membacakan artinya? Ya. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ini adalah surat Al-Isra dan surat An-Nur berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Ya, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dengan tepat Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan ice breaking dulu untuk melatih fokus kalian ya. Silahkan yang mau Valdia, coba berdiri. Kita coba ice breaking dulu bentar. Ya, ice breakingnya mudah ya. Sebutkan warnanya. Sekali lagi ya, sebutkan warnanya. Nanti setiap saya pindah slide atau pindah halaman, nanti kamu sebutkan warnanya. Paham? Paham. Perhatikan ya. Siap? Merah. Hijau. Coklat. Ungu. Ayo. Ungu Pak. Biru. Biru. Pink. Ungu. Hijau. Ya, tepuk tangan. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran tentang larangan program bebas zina atau menjaga harkat martabat untuk menjauhi larangan program bebas dan zina, kita akan belajar dulu. Apa pentingnya menjaga kehormatan diri? Ada yang tahu? Pentingnya menjaga kehormatan diri adalah yang pertama, dapat menjaga martabat keluarga dan reputasi diri, kemudian membawa jalan kesuksesan di masa depan, dan yang terakhir, lebih bisa aware atau menjaga diri sendiri. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi sekali lagi menjaga kehormatan diri ya seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya manfaatnya di dunia saja kesuksesan, tapi juga berkaitan juga dengan kesuksesan kita, berkaitan dengan di akhirat nanti apa yang kita dapat, mungkin dengan menjaga harkat martabat kita sehingga kita juga bisa mengangkat harkat martabat orang tua dan orang di sekitar kita.
Sekarang masuk ke pembelajaran untuk orientasi masalah. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Jadi nanti kita akan dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita akan mencoba mencarikan solusinya dan mencoba kita menerapkannya secara bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari dengan media pembelajaran larangan pergaulan bebas dan zina. Saya putarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada media pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pada fase E, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 untuk tingkat SMA dan SMK. Mari kita simak kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, seorang pemuda datang menghadapi Nabi. Di hadapan Nabi, pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, jika saya berzina." Jadi dengan video yang tadi kita bisa simpulkan bersama ya. Jadi zina itu ada dua, yaitu zina muson dan zina ghairu muson. Zina muson itu adalah zina yang bagi orang yang sudah menikah. Ya, nah, kalau zina ghairu muson itu bagi orang yang belum menikah. Kemudian sesuai dengan kisah tadi. Jadi zaman dahulu Nabi itu pernah didatangi seorang itu pingin izin berzina sama Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apakah boleh kalau seseorang itu menzinai ibumu? Maka pemuda itu bilang, saya tidak mau. Maka semua orang tidak mau kalau orang itu berzina sama ibunya, apalagi sama anaknya, bibinya dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita harus menjaga kehormatan kita, karena di sekeliling kita juga ada ibu kita, saudari kita, bibi kita yang kita harus jaga kehormatan mereka, seperti itu ya. Kemudian saya akan sampaikan sedikit tentang penanganan masalah sosial. Jadi penanganan masalah sosial ada dua, yaitu tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan, dan kuratif itu adalah pengobatan. Kemudian dalam pembelajaran masalah atau problem learning nanti saya akan bagi menjadi kelas ini menjadi 5 kelompok. Jadi beranggotakan 5 sampai 7 orang. Nanti dalam kelompok nanti bergantian membaca Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur. Jadi nanti kalian sebagai tutor sebaya untuk teman-teman kalian nanti saling mengajari, saling membenarkan tajwidnya, makharijul hurufnya dan yang lainnya. Kemudian setelah itu nanti saya bagikan lembar kerja untuk analisis isi kandungan dari dua ayat tersebut, Al-Isra dan surat An-Nur, beserta penerapannya dalam kehidupan. Kemudian secara berkelompok nanti merumuskan upaya preventif dan kuratif berkaitan dengan solusi penanganan masalah sosial berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina, pencegahannya ataupun pengobatannya seperti apa. Kemudian nanti kalian secara berkelompok hasilnya disajikan dalam bentuk presentasi, bisa menggunakan aplikasi digital seperti Canva, PPT dan Google Sheet ataupun yang lainnya. Kemudian nanti hasilnya linknya bisa di-upload di lembar kerja atau lembar upload yang sudah saya sediakan. Sekarang bisa berkelompok terlebih dahulu. Ya. Ini lembar kerjanya. Kalau kuratif nanti untuk yang pengobatannya, nanti bisa anggota kelompoknya dulu. Ini upaya preventifnya, ini kuratifnya. Nanti ada satu dulu. Kalau pesan bisa memanfaatkan gadget kalian, misalkan mengambil informasi atau modul yang lain, kita bisa mengambil dari baru, kemudian nanti disimpulkan. Ya, nanti yang Al-Isra itu berkaitan dengan larang mendekati zina, kalau yang An-Nur berkaitan dengan hukuman zina. Nanti sudah disebutkan upaya-upaya. Tinggal dirancang aja, nggak apa-apa. Ini ditulis nama anggota kelompoknya dulu, kemudian ditulis. Ya, ayatnya yang sesuai dengan tadi. Kalau masih susah bisa membuka web. Ya. Kalau sudah sekarang perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk merepresentasikan hasil diskusinya. Ya. Bisa dimulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi
Yang pertama, isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan penerapannya dalam kehidupan. Yang pertama, Allah melarang mendekati zina termasuk segala sesuatu yang bisa mendorong atau membuka jalan menuju perbuatan zina. Kemudian penerapan menjaga diri dari segala hal yang mendekati zina, seperti menghindari pergaulan bebas, teman yang tidak mendidik atau lingkungan yang tidak kondusif. Ya, tepuk tangan. Dan cukup. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau masa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya ya. Betul ya. Jadi untuk isi kandungan surat Al-Isra yaitu berkaitan dengan larangan mendekati zina. Jadi segala sesuatu yang mendekatkan kita ke zina maka itu juga diharamkan. Maka ada nama istilahnya zina hati, zina tangan, zina mata dan yang lainnya. Karena segala sesuatu yang mendekat zina itu hukumnya adalah haram ataupun dosa. Kemudian penerapannya betul dengan menjaga diri dari segala yang mendekatkan zina seperti menghindari pergaulan bebas, yaitu misalkan narkoba dan yang lainnya itu juga bisa mendatangkan kepada hal yang tidak mendidik. Kemudian tontonan yang tidak mendidik di sosial media ataupun yang lainnya. Kemudian yang lingkungan yang tidak kondusif. Kemudian untuk upaya kuratifnya yaitu membimbing pelaku kembali ke ajaran agama. Jadi sekali lagi ini sudah bagus, tapi nanti alangkah baiknya nanti dikasih tindakan yang pelakunya. Misalkan dari sektor pendidikan, nanti misalkan guru memberikan apa, kemudian nanti dari sektor hukum seperti apa. Jadi dengan harapannya seperti itu bisa menjadi solusi konkret yang bisa kita jalankan dari Bang Sari, terutama untuk yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Untuk kegiatan penutup hari ini kita akan menyimpulkan secara bersama-sama, yaitu yang pertama tentang surat Al-Isra. Al-Isra itu berkaitan dengan apa? Ya, larangan mendekati zina. Jadi sekali lagi segala yang mendekati zina adalah haram. Kemudian tentang surat An-Nur ayat 2 tentang apa? Tentang hukuman bagi pelaku zina berkaitan dengan yang tadi, yaitu berkaitan dengan zina muhsan ataupun zina ghairu muhsan. Kemudian sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Gimana? Bagaimana hukum di negara Indonesia ketika menindaklanjuti pelaku zina? Ya, betul sekali. Ya, jadi berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, betul. Kita ada ayat yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku zina. Tetapi sekali lagi di Indonesia ada hukum positif yang ada, yaitu ada undang-undang, Pancasila, KUHP dan yang lainnya. Sehingga penerapannya yang akan melakukan hukuman zina yaitu sekali lagi adalah pihak yang berwenang. Kita tidak boleh secara sendiri-sendiri atau dengan tidak ada kewenangan melakukan hukuman bagi pezina, karena sekali lagi yang berwenang adalah di situ adalah negara. Jadi sekali lagi dengan hukuman yang ada, penerapan ayatnya juga harus disesuaikan dengan konteks yang ada di suatu negara. Misalkan kalau yang sudah diterapkan yaitu di Arab Saudi, misalkan kalau yang di Indonesia yaitu di Aceh. Tapi kalau di Indonesia sekali lagi yang secara besar adalah sesuai dengan undang-undang yang ada, ya. Kemudian kita refleksi bersama tentang pembelajaran ini, yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Ada yang ingin menyampaikan apa dampak zina bagi atau pergaulan bebas untuk individu, keluarga dan masyarakat? Ya, betul. Ya, sekali lagi, zina atau pergaulan bebas yang paling tepat, yang paling sesuai dengan kita adalah yang paling bisa kita rasakan adalah bisa merugikan kita, baik dari keluarga, masyarakat, bahkan negara seperti itu. Kemudian untuk rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya kita akan penilaian unjuk kerja untuk keterampilan membaca kalian. Nanti kita akan nilai dari tahsin kalian, makhrajul huruf dan yang lainnya. Nanti harapannya jadi sampai sini setelah kalian tadi sudah tutor sebaya untuk saling mengajarkan, sehingga nanti bacaan kalian sudah bagus sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf dan yang lainnya. Kemudian sekali lagi tetap semangat ya, di awal semester ini tetap jaga kesehatan sekali lagi, karena cuaca yang di awal tahun ini semakin tidak menentu dengan panas dan dingin yang lainnya. Kemudian tetap jaga konsistensi belajar kalian sehingga agar nanti untuk prestasi semester 2 bisa meningkat. Perwakilan untuk menutup pertemuan kali ini, perwakilan mohon pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak, doa mulai. Ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.